Siapa yang bertanggung jawab? Menteri Kehutanan. Siapa yang bertanggung jawab? ESDM. Siapa yang bertanggung jawab? Lingkungan hidup. Dan itu harus fokus di situ. Dan itu nggak akan bisa tergantikan. Karena rekam digitalnya ada. Jangan pernah takut siapapun yang di belakangnya yang melakukan pelanggaran. Mau bintang 2, bintang 3, bintang kejora, atau siapapun, sikat. Kalau orang terkena dampak bencana dan harus tanggap darurat, harus cepat. Terus izin dulu. Terus lapor dulu. Ini peraturan yang dibuat-buat ataukah salah satu kajian yang tidak masuk di akal. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Hari ini tamu saya spesial, udah berapa bulan gak main ke sini lu Bang? Ada 4,5 tahun lah kira-kira. 4,5 tahun ya. Oh kita ketemu 2021 ya. Udah 2020 lah. Ya pas zaman Covid itu ya. Oke. Ini Bang Andrio Cesario, tokoh muda yang dulu banyak waktu masa kampanye Pilpres tuh aktif banget lu bro. Ya. Iya, terbang kemana-mana. Pas selesai Pilpres, Terus nggak dikasih apa-apa loh sama Prabowo ya. ya. Jengkel gak lu bro? Tapi Bang Andrio ini sabar ya. Nggak kayak, kan banyak relawan yang, ada juga yang bukan relawan setelah jagoannya menang ngaku-ngaku relawan. Terus minta-minta ini, kalau beliau ini tidak. Tapi semangatnya untuk membantu pemerintah, bahkan sampai sekarang masih jadi pokoknya menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat, masih gerak ya B8 Center. Dan hari ini kita nggak mau bicara itu, nanti beliau ini kita mau ngomong tentang kan lagi rame nih polemik tentang bantuan influencer, public figure terhadap korban bencana di Sumatera. Ya Mas Bro. Dan ini agak berisik sih sebenarnya ketika bencana itu kan kita mesti ya tenang gitu, tapi banyak pernyataan yang bikin orang bereaksi dan lain-lain. Kalau menurut lu Mas Bro kan sebenarnya yang paling kelihatan itu tentang Ferry Irwandi kan. Karena di salah satu anggota dewan itu, anggota DPR itu menyindir tentang sumbangan 10,5 M. Nah itu kan Ferry. Dan dia sudah pernah jawab. Tapi kalau menurut lu, apa yang lu lihat dari gerakan Ferry di tengah bencana ini? Itu maksudnya dia mengumpulkan dana donasi untuk korban bencana di Sumatera. Lalu banyaklah dia merasa disindir lah, banyak yang menyebarkan hoaks gitu. Kalau Mas Bro sendiri sebagai tokoh muda, bagaimana melihat polemik seperti ini, Bro? Ya, kalau saya ngelihatnya orang mau membantu orang yang terkena musibah itu adalah hal yang luar biasa. Betul. Karena saat ini kan bagaimana kita melihat fenomena sosial saat ini yang kecenderungan orang apatis dalam keadaan lingkungan sekitarnya dengan mungkin banyaknya masalah ataupun apa yang menimbulkan apatisme di lingkungan sekitar. Tetapi dengan adanya influencer atau teman-teman yang membantu korban bencana itu harus diapresiasi. Itu yang pertama. Kedua, dalam membantu korban bencana itu kan ada
beberapa tujuan ya, yaitu tujuan mulianya adalah ya mencari pahala dan keriduan. Dengan kita nggak bantu ya kita menggalang donasi atau apapun lah namanya untuk kita salurkan kepada yang membutuhkan. Nah, kalau misalkan memang tujuannya lain selain daripada tujuan mulia itu, ya itu hak-hak mereka. Tetapi kita pertanyakan empati sosialnya bagaimana. Betul. Ketika ada orang yang datang membantu, lalu disalahkan atau dicibir atau dibilang pencitraan dan lain-lain. Pasti ada yang seperti itu, tapi kan kita bisa lihat konteksnya, benar nggak ini orang tulus atau ini hanya sekedar pencitraan. Dan itu sah-sah aja dan wajar-wajar aja ketika orang mau melakukan itu. Tapi kita lihat konteks sosialnya seperti apa. Masa sih kita ngelihat dari korban bencana, orang lagi dapat musibah, terus kita datang membantu, sok-sok empati, tapi terkesan hanya untuk pencitraan aja, itu kan orang bisa nilai, Bang Vincent. Yeah. Dan apa yang dilakukan Ferry, selagi itu tujuannya yaitu tujuan mulia, ya harus diapresiasi, harus dicontoh hal-hal seperti itu. Nah, konteks menilai itu pencitraan atau tidak, ya kita kembalikan kepada perspektif masyarakat masing-masing. Yang penting tujuannya satu, masyarakatnya yang dibantu merasakan dampaknya. Betul. Bukannya hanya cerita, tetapi tidak mendapatkan dampaknya. Dampak nyatanya itu dirasakan oleh masing-masing korban. Kira-kira gitu. Oke, awalnya kan sebenarnya bermula dari ada beberapa pemberitaan sih yang diposting sama Ferry waktu itu. Ya kita harus akui Ferry ini kan influencer, Ya. tapi dia juga aktivis. Ya. Dan saya nonton videonya, ya memang kritis orangnya. Dia termasuk tokoh muda yang menurut saya itu bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda sekarang. Dan sebelumnya kan dia banyak mengkritik tuh, misalnya waktu demo 17 Agustus. Dan ketika bencana, menurut saya yang keren adalah dia bisa berbalik dari Ferry yang sangat keras mengkritik waktu 17, dia bahkan sempat berpolemik, bergesekan sama oknum tentara waktu itu Angkatan Darat, bahkan dia begitu berani, sosok yang sangat keras, tapi ketika ada bencana dia berbalik begitu berbelas kasih, dan dia dalam waktu 24 jam kalau tidak salah dia bisa mengumpulkan 10,5 miliar itu. Dan waktu itu saya pikir hebat orang ini. Yeah. Dan itu kan saya waktu itu berpikir Ferry ini bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda sekarang kan. Karena saya pernah wawancara Gen Z, katanya Gen Z itu apatis, tapi mereka bilang tidak. Mereka justru berempati sama isu-isu seperti ini, isu-isu sosial, bencana, krisis, kemiskinan dan lain-lain. Dan Ferry itu udah menurut saya memberi contoh, tapi dia rada agak marah sih di postingannya waktu itu karena dia dianggap seolah-olah ya dari beberapa pemberitaan itu dia seolah-olah memanfaatkan situasi, menjadikan bencana sebagai ladang Panggung. sensasi, panggung dan lain-lain. Yeah. Kalau menurut Bung Andrio apa? Karena abang kan termasuk salah satu tokoh muda yang dulu pernah bergerak banyak sampai ke pelosok-pelosok itu kan untuk memberikan bantuan. Kalau menurut abang, bagaimana melihat melihat perubahan Ferry dari sosok yang ketika dia menghadapi sesuatu yang menurut dia tidak benar, dia keras menentang itu, mengkritik, tapi begitu berhadapan dengan suasana bencana, situasi peristiwa seperti ini, dia berbalik sangat empatik orangnya. Kalau Mas Andrio melihat sosok Ferry ini apa sebagai tokoh muda? Ya. Pertama, saya tidak kenal langsung dengan yang namanya Ferry. Tetapi apa yang dilakukan dia, saya bicara masalah bencana dulu ya. Ya. Apa yang dilakukan dia, it is the right time. Di saat orang membutuhkan bantuan.
Jadi kita fokus pada apa yang dilakukan dan dampaknya bagaimana. Itu dulu ya, biar kita nggak fitnah kiri kanan ya. Itu dulu. Nah, kedua, bagaimana cara dia menggalang donasi, ya itu style masing-masing. Selagi itu dikumpulkan dana dan bukan dana yang menyalahi aturan, ya sah-sah aja. Dan kalau mau diaudit, ya mungkin silakan aja aparat atau pemerintah mengaudit dari mana sumber dana itu. Ya, kalau itu mau ibaratnya mau dipermasalahkan. Tapi kita melihat saat ini gini loh, orang lagi terkapar bencana, butuh makan, butuh obat, butuh bantuan, itu jangan dilihat dari aspek siapa yang ngebantu terus panggungnya, jangan itu dulu. Yang penting kalau bagi saya adalah masyarakat bisa merasakan dampak manfaatnya dulu. Pemerintah sudah pasti membantu, mengulurkan, dan itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan pemerintah itu lebih dari 10 miliar. Ya, artinya kalau ngebahas angkanya, apa yang dilakukan pemerintah udah triliunan, saya sepakat. Tetapi bukan berarti kami menjatuhkan si Ferry ini dengan 10 miliar dia pamer-pamer. Bukan, mungkin hasilnya bahwa dia menyampaikan, oh kita mendapatkan donasi terkumpul sekian dan ini disumbangkan sekian untuk korban bencana. Nah, yang mungkin menjadi tanda tanya adalah apa yang dilakukan Ferry ini mungkin sudah menyenggol pihak-pihak tertentu. Dengan contoh dari masyarakat Indonesia, ada kertas atau apa dari rakyat Indonesia untuk sesama. Nah, itu udah benar, bukan dari satu golongan atau satu partai tertentu, atau mungkin dia menyinggung panggung orang tertentu. Mungkin yang kesinggung ada, tetapi yang kita lihat ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat dulu. Dan yang dilakukan oleh Ferry, saya apresiasi karena dia turun langsung dan dia langsung menyentuh pada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ada juga yang orang mengirim, ibaratnya, ya contoh, ya ada peribahasa yang bilang tangan kiri memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Ada juga seperti itu. Dan saya salah satu orang atau kami memberikan donasi yang kami tidak mau sebut berapa angkanya, karena kami tidak melakukan penggalangan. Nah, kalau misalkan kami melakukan penggalangan, kami wajib lapor dong. Betul. Terkumpulnya sekian. Nah, itu mungkin sah-sah aja karena dia wajib melaporkan, jangan sampai ada timbul fitnah. Tapi kalau dari kantong sendiri atau kantong pribadi, kalau itu disampaikan, oh kami dari organisasi, misalkan dari organisasi saya, Barisan 8 Center atau atas nama saya pribadi, memberikan laporan, memberikan sumbangan sekian, saya rasa nggak perlu lah. Nggak perlu ya. Itu namanya pencitraan, bos, ya kan? Ya karena namanya kita berzakat, berdonasi atau memberikan sumbangan, ya kita kan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita memberikan ini terus kita dapat apa, panggung kita apa, enggak lah. Gini lagi bencana lah. Betul. Lagi bencana yang harus menimbulkan kepekaan terhadap sesama. Itu sih, Om. Dan kalau tidak salah, Ferry itu tidak mengumpulkan donasi itu ke rekening pribadinya, tapi ke rekening Penampung. Iya, rekening donasi apa? Adalah kitabisa.com kita sebut aja ya. Dan itu kan berarti bukan ke rekening pribadinya kan. Berarti kayak tudingan penyalahgunaan dan lain-lain kan itu juga yang ditakutin banyak orang karena pengalaman Gaza Palestina Pak ya, yang banyak sumbangan yang dikumpulkan ternyata Perdana Menterinya sendiri malah yang ngomong bahwa nggak ada bantuan ke sana. Bang Vincent, kadang-kadang gini. Kadang-kadang polemik itu terjadi karena ada unsur atau oknum yang mencoba membenturkan antar pihak, ya. Mungkin Ferry tidak bermaksud untuk menyinggung pemerintah atau menyinggung DPR atau menyinggung oknum-oknum tertentu lah, ya.
Tetapi ada oknum-oknum mencoba menggoreng yang dia sebenarnya sakit hati atau mungkin barisan orang yang kalah nggak dipakai sama pemerintah mencoba menghasut, mengambil momen, mengambil frame sehingga menimbulkan polemik. Itu kan ada aja. Dan itu bisa saja terjadi. Sehingga menimbulkan menggalang opini, menimbulkan kebencian terhadap pemerintah atau pemerintah kurang peka atau apa. Itu bisa saja terjadi. Akan tetapi satu hal ya, bahwa yang dilakukan oleh teman-teman baik itu influencer, DPR, pemerintah, bahkan presiden pun turun. Presiden pun sampai mencicipi ini layak atau tidak makanan dikonsumsi oleh masyarakat yang terkena musibah. Itu sah-sah aja dan itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita berpikir yang negatif, kita politisasi, kita bikin framing yang enggak, kan bisa aja. Dan itu menimbulkan polemik. Dan itu oknum-oknum tertentu yang berusaha di dalam musibah, di dalam masalah tertentu, tetap bagaimana Indonesia tidak ada rasa ketentraman. Nah, itu oknum saya rasa. Jadi saya rasa teman-teman DPR nggak usah baper lah. Pemerintah juga nggak usah baper. Kita tahu kok rakyat Indonesia sudah bisa berpikir cerdas dan sudah pintar bahwa mana yang benar-benar pencitraan, mana yang hanya benar-benar hanya tulus lah untuk membantu sesama. Dan karakter Ferry dulu di 17 Agustus yang Bang Vincent keras dan apatis atau apapun terhadap pemerintah atau kejadian demo segala, terus sekarang berubah menjadi sosok dermawan segala macam. Ya, Jangan dihubungkan empatik. Bang. Menurut saya konteksnya gini, orang dapat musibah, ya udah kita sumbang, kita bantu. Saat demo adanya kepuasan terhadap kinerja atau apapun, ya silakan selagi itu tidak menyalahi aturan dan jangan sampai menimbulkan provokasi. Itu bro. Nah, yang harus digarisbawahi, awas ada gorengan-gorengan atau oknum-oknum tertentu untuk mengacaukan situasi. Kita fokus aja pada membantu sesama, kita membantu masyarakat dan bagaimana korban yang terdampak bencana ini bisa pulih sepenuhnya. Atau mungkin nggak, kita kan sudah sering mendengar bagaimana sebuah isu besar ditutupi dengan isu yang kontroversial, sensasional gitu. Kan waktu bencana itu kan orang ramai-ramai berteriak tentang deforestasi, pengelolaan hutan, perusahaan-perusahaan besar yang dianggap sebagai biang kerok terjadinya bencana itu. Mungkin kayak Ferry kan penggemarnya banyak ya kan, public figure yang sedang diidolakan banyak orang gitu. Mungkin nggak ini untuk pengalian dari isu kemarin deforestasi, perusahaan-perusahaan yang banyak juga backingannya itu berseliweran di mana-mana berita itu. Kalau dibilang apakah ini pengalihan isu atau tidak, saya rasa kalaupun dialihkan itu nggak laku lah. Karena kami akan mencatat terjadinya sebabnya seperti adanya bencana ini apa. Dan kami Barisan 8 Center mengawal, mendukung, dan bahkan mengkritisi kinerja dan kerja-kerja pemerintah yang tidak sesuai. Bahkan kami mengawal kerja dan program pemerintah, program presiden yang kita cintai ini untuk sukses. Nah, ketika ada hal-hal yang tadi Bang Vincent sampaikan, adanya penebangan kayu atau perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan wewenang, itu akan menjadi nota, itu akan menjadi catatan rakyat Indonesia terhadap kesewenang-wenangan menyalahgunakan kebijakan dalam pengelolaan hutan. Dan itu akan
menjadi catatan penting. Siapa yang bertanggung jawab? Menteri Kehutanan. Siapa yang bertanggung jawab? ESDM. Siapa yang bertanggung jawab? Lingkungan hidup. Dan itu harus fokus di situ. Dan itu nggak akan bisa tergantikan karena rekam digitalnya ada. Bahkan Bu Titi di Komisi 4 kemarin saya lihat menegur keras seorang menteri Kehutanan yang jangan sampai ada lagi perizinan yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Dan itu menjadi catatan rakyat Indonesia. Saya rasa seperti itu. Oke, kalau bicara Menteri Kehutanan, kayaknya siapa? Raja Juli itu baru berapa bulan ya Bang ya? Iya. Sementara izin-izin itu kan udah dari tahun 2000, udah sangat lama ada Iya. di situ. Iya, Dan kita perusahaan-perusahaan besar itu selama ini lumayan leluasa ya, Iya. mengelola hutan sesuai kebutuhan mereka. Saya tidak mau bilang rakus ya, jadi sesuai kebutuhan mereka. Tapi kan kebutuhannya bertambah terus. Iya. Jadi makanya banyak pihak yang merasa bahwa kehadiran mereka itu mempercepat deforestasi, bahwa hutan-hutan itu sebenarnya cuma nama doang sekarang, karena dikeruk sehabis-habisnya untuk kepentingan komersial gitu Bang. Ya, makanya saya bilang saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mbak Titi. Artinya yang disampaikan ke Menteri Kehutanan waktu itu, sikat bila perlu jangan pernah ada toleransi, ya, jangan pernah takut siapapun yang di belakangnya yang melakukan pelanggaran, mau bintang 2, bintang 3, bintang kejora atau siapapun, sikat. Presiden kita jelas, Prabowo Subianto tegas dan benar-benar pro rakyat. Jadi ikuti arahan presiden, ikuti kemauan rakyat, jangan pernah takut kalau dia ingin lama dan ingin perform menjadi menteri. Tapi kalau misalkan hal ini bisa terulang lagi dan ini bisa terjadi pembiaran dan lain-lain, bos yang mau jadi menteri kehutanan banyak. Banyak orang yang bisa mengurus rakyat ini yang akan sesuai dengan sejalan kemauan presiden itu banyak. Jadi jangan main-main. Menteri juga diawasi bukan oleh DPR, tapi seluruh rakyat Indonesia memperhatikan apa yang dilakukan oleh menteri-menteri kita. Oke, lalu kita balik lagi ke ini Bang, soal donasi yang digalang oleh influencer itu. Kan Mensos bilang emang harusnya izin dulu kalau mau galang donasi itu. Gimana Bang? Sementara ini kan kondisi darurat. Kita tahu kalau izin di kita itu nggak tahu ya. Mudah-mudahan nggak kayak dulu lama ya. Gimana? Kalau saya mau bangun masjid, rumah ibadah, saya harus izin ke Mensos untuk menggalang donasi untuk pembangunan masjid yang gunanya untuk masyarakat dan untuk rumah ibadah. Kalau saya mau membangun gereja untuk kepentingan umat Kristiani, menggalang donasi, patungan bikin gereja yang bagus, apa perlu ngomong sama Kemensos? Kalau orang terkena dampak bencana dan harus tanggap darurat, harus cepat, terus izin dulu, terus lapor dulu. Ini peraturan yang dibuat-buat ataukah salah satu kajian yang tidak masuk di akal? Siapapun berhak. Ingat loh, di Undang-Undang Dasar kita ada berbunyi bahwa kita itu makhluk sosial, harus saling jaga, saling mendukung dan saling menghormati semuanya. Nah, orang kalau lagi kena bencana, orang lagi kena musibah, terus saya harus izin dulu. Kalau saya ingin membantu, masa sih saya nggak bisa membantu orang yang terkena musibah atau bencana dihalang-halangi oleh suatu peraturan? Orang bupatinya aja keluar saat bencana nggak izin. Ya, artinya gini bro, kalau nggak bisa menjadi manfaat, jangan jadi ilalang.
Kalau tidak bisa menjadi bermanfaat buat orang, jangan jadi penghambat untuk orang bisa menerima manfaat. Kira-kira gitu, Bos. Oke, jadi ya karena kondisi darurat, Ya, kecuali donasi, kalau mungkin untuk donasi pembangunan fasilitas sosial boleh kali ya, karena dia kan berproses. Ini iya. kan darurat. Ini kan darurat. Artinya gini, artinya kita harus, itu saya bilang bahwa eh, pemerintah juga nggak bisa terlalu apa ya melihat dalam satu frame aja ya. Artinya ngapain sih merasa tersinggung dengan adanya propaganda, oh orang nyumbang 10M, pemerintah kemana? Betul yang dikatakan DPR, anggota dewan itu. Orang bikin jembatan, orang bikin camp, orang bikin segala macam, itu udah triliunan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Aceh, Sumatera, dan bahkan lain-lainnya wilayah yang dulu dan pernah terkena bencana. Ya, cukup dijelaskan di situ aja. Nggak perlu dikontra lagi, oh saya tersinggung, lu baru nyumbang 10M, gaya lu udah kayak gimana? Nggak perlu. Si paling katanya, si paling. Si paling nggak perlu. Itu tidak mencerminkan kedewasaan kita dalam menganalisis dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Makanya saya bilang kita fokus pada tujuannya, kita fokus pada manfaat yang diterima oleh si korban bencana. Kira-kira begitu. Dan kalau mau dibaper-baperin, kalau mau digoreng kiri kanan, Deddy Mulyadi ngapain ke Sumatera? Emang dia gubernur Sumatera? Saya tanya. Itu juga jadi goreng, Mau jadi, ngapain? jadi berita itu. Sedangkan di Jawa Barat juga ada bencana kok. Mau ngapain? Mau persiapan 2029. Iya, kalau Hah? itu Itu kan gorengan kalau saya ngomong kayak begitu. Iya. Tapi apa? Saya melihat seorang KDM datang ke tempat bencana membantu orang yang terkena bencana. iya. Terlepas dari dia mau pencitraan ataupun apa tujuannya di masa mendatang, wallahu alam, gak usah dipusingin. Hasil adalah efek samping dari apa yang kau lakukan. Ketika kau melakukan yang terbaik buat bangsa ini, maka rakyat Indonesia tidak buta. Tetapi kalau kau hanya bersandiwara untuk pencitraan tertentu, untuk sesuatu hal yang temporary, maka ingat, hasil adalah efek samping dari yang kau lakukan. Maka orang juga akan melihat itu hanya temporary. Kira-kira gitu. Saya tadinya nggak mau bahas tentang KDM ya, Kang Deddy. Ini perumpamaan, bro. Iya, tapi emang kan itu yang dia lakukan. Ya, Yang menjadi pertanyaan misalnya gini, kita nggak tahu sumber dananya dari mana. Kalau dia bawa APD dari APD Jabar untuk membantu, ya, ya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh itu- aja. itu- Tapi kan di Jabar juga banyak yang Ya, masih banyak yang butuh bantuan. itu ranahnya BPK, ranahnya ya silakan aja lah. Ya. Silakan aja. Artinya harusnya gini loh. Kalau positifnya, wah KDM Gubernur Jabar turun loh ke Sumatera. Ya kan? Harus ya menjadi role model gubernur-gubernur lain untuk kompak, Ya. untuk saling baku jaga, perhatian terhadap sesama. Ya. Ketika ada bencana di wilayah tertentu, lain-lain untuk solidaritas, bagaimana membantu. Positifnya aja begitu. Tapi kalau kita politisasi, kita framing kiri, framing kanan, aduh, nanti dulu bos, ini orang belum selesai. Orang masih belum tahu dia bisa makan atau enggak di Sumatera. Orang bisa belum tahu rumahnya ini bisa dibangun atau enggak. Orang masih belum tahu dia ketemu anak saudaranya atau tidak. Nanti dulu, ada waktunya. Fokus pada penanganan, fokus pada penyelesaian masalah terhadap Tanggap darurat ya. tanggap darurat bencana. Setelah itu, Anda mau politisasi, Anda mau cross check, Anda mau bagaimana, silakan. Semua ada kajiannya. Iya. Kira-kira begitu. Iya, tapi kan emang kemudian banyak yang bertanya karena Deddy kan bukan orang biasa. Ya. Ya, bukan influencer, bukan konten kreator, dia gubernur ya kan. Ya. Orang kan mungkin tanya, ini duitnya dari mana? APBD kah?
duit pribadi atau duit sponsor misalnya. Iya. Orang yang mau membantu tapi lewat Dedi misalnya. Gimana itu bro? Ya mungkin kan cara orang beda-beda. Ya. Sama kayak kita nanya kepada Ferry. Mungkin aja Fer itu duitnya dari mana? Ya kan? Apakah ini uang panas, uang cucian, uang tulus atau uang putih, kan kita nggak tahu. Yang penting jangan dibahas itunya dulu. Yang penting bagaimana, sekali lagi, dampak yang dirasakan oleh si bencana ini. Nah, kalau dikaitkan kepada KDM, uangnya dari mana segala macam, biarlah nanti setelah selesai, biarlah itu menjadi tugas dan fungsi daripada Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, dan lain-lain. Kira-kira gitu, Om. Kalau menyalahkan juknis, menyalahkan aturan, ya saya rasa semua itu sudah ada ranahnya masing-masing. Oke, intinya sekarang yang dibutuhkan adalah bantuan. Ya. Apapun bentuknya. Ya. Karena sebelumnya saya ngobrol sama di sini juga sama teman kita yang dari Aceh, Bang Yusri itu, dia mengatakan justru pasca bencananya ini yang Saya mau garis bawahin gini, Bang Vincent. Saya kok melihat dari case-nya Ferry ini harusnya menjadi tamparan ya, bukan pemerintah. Tetapi kemana sultan-sultan yang artis-artis selalu memamerkan harta mereka, memamerkan kekayaan, memamerkan kemewahan dan lain-lain. Kemana? mungkin mereka tadi bagian dari yang Bang Andrio bilang, Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri mudah-mudahan itu yang di terjadi. bawah kasur atau Ya, mudah-mudahan itu yang terjadi. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka tolonglah ya, Ferry yang dilakukan dan teman-temannya ini harus kita apresiasi. ya, saya sih Ya, acungin harus jempol. kita apresiasi. Terlepas dia lakukan pencitraan dan lain-lain, itu urusan dia. Ya, laku atau enggak gorengan dia itu urusan dia. Yang penting manfaat yang dirasakan oleh teman-teman siapa namanya yang Irwandi. korban di Aceh, Ya. korban di Sumatera yang terkena dampak musibah ini dirasakan. Walaupun 10 miliar itu tidak dalam arti apa-apa. Ya sorry to say, ya. Artinya banyak kok, ada kok orang yang menyumbang hampir 10 miliar secara pribadi. Dan saya nggak mau sebut ya. Ya, tapi itulah ya kira-kira yang dilakukan orang itu akan membawa dampak untuk si korban bencana. Gitu. Kira-kira gitu, Oke. Om Vincent. Terakhir, apa catatan Bang Andrio untuk keriuhan ini, untuk apa namanya teman-teman kita yang sekarang sedang mengalami duka sangat mendalam, kehilangan keluarga, kehilangan harta, rumah, hampir semuanya. Bahkan menurut Bang Yusri tadi ada satu kampung itu yang hilang total. Oh, Yusri Aceh ya? Iya, Yusri, Oh, iya. Yusri Kasim. Dia anggota kita juga. Dia Iya. memang aktif, sangat luar biasa. Dia selain Barisan 8 Center, dia juga Ya, betul. Ikatan Alumni Lemhanas. Lemhanas. Wah, banyak dia organisasi. Kemarin saya lihat dia sampai nyemplung-nyemplung naik naik, perahu dia sampan kirim itu. itu. Artinya apa? Videonya. Artinya bukan hanya Ferry aja toh, Yusri aja itu membantu loh. Walaupun dia saudaranya terkena dampak juga, dia cerita ke saya. Tapi artinya apa? Orang yang tulus membantu itu harus kita apresiasi lah. Nah, untuk pemerintah fokus. Pak Presiden, terima kasih. Pak Presiden memang Anda adalah orang tua kami yang sangat luar biasa, turun langsung ke lapangan, memberikan dampak yang langsung dan luar biasa kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Tapi Pak Presiden, mohon ketegasan Bapak dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan aturan yang diberikan oleh kementerian itu harus tolong ditingkatkan agar tidak ada bencana musibah di kemudian hari. Itu pertama. Dan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah insya Allah bisa secepatnya
memulihkan dan membantu teman-teman yang terkena dampak bencana. Dan untuk para korban, saya atas nama pribadi dan organisasi Barisan 8 Center mengucapkan bela sungkawa dan prihatin yang sedalam-dalamnya. Akan tetapi insya Allah kami terus berupaya bahu-membahu, membantu apa yang bisa kami bantu, menolong apa yang bisa kami tolong, dan insya Allah semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk korban bencana mendapat manfaat buat teman-teman yang terdampak musibah tahun ini. Kira-kira begitu, Bang. Oke, baik. Begitulah pemirsa. Siap. Terima kasih Bang Andrio. Oke. Sekali lagi atas nama pribadi saya ikut prihatin dan berbelasungkawa untuk korban yang meninggal dunia. Semoga pemulihan pasca bencana ini lebih cepat biar teman-teman kita di Aceh, di Sumatera itu kembali ke kehidupan semula. Dan satu hal yang paling penting pemirsa dalam keadaan bencana seperti ini, pertanyaan kenapa, siapa, dan lain-lain itu mungkin tidak perlu. Yang penting adalah bagaimana kita membantu mereka, bagaimana kita menolong teman-teman kita untuk bangkit dan pulih dari kondisi yang sekarang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.